Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya X Pramudia Pamungkas. Baik, saya akan sedikit memaparkan materi penelitian saya yang berjudul jenis media sosial yang sering digunakan mahasiswa informatika UIN atau Karama Palu. Saya sebut dosen pengampu. Mohon izin, Ibu Tiara Wahyu Anggraini, MPD. Baik, jadi latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda seperti mahasiswa. Mahasiswa program studi informatika sebagai bagian dari masyarakat digital yang aktif memiliki keterkaitan yang erat dengan teknologi dan platform digital. Dalam keseharian mereka, media sosial tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tetapi juga sebagai sarana berbagai informasi akademik, diskusi kelompok, promosi kegiatan kampus, hingga pengembangan jejaring profesional. Namun, dari beragam platform media sosial yang tersedia seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, atau X, kemudian Telegram, TikTok, dan Facebook, belum diketahui secara pasti platform mana yang paling sering digunakan oleh mahasiswa informatika, serta alasan dibalik pilihan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran tentang perilaku digital mahasiswa, preferensi komunikasi, serta potensi media sosial sebagai alat penunjang kegiatan akademik maupun non-akademik. Dengan mengetahui jenis media sosial yang paling sering digunakan, institusi pendidikan, organisasi mahasiswa, maupun dosen dapat menyesuaikan strategi komunikasi dan penyampaian informasi secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memahami dampak penggunaan media sosial terhadap produktivitas dan interaksi sosial mahasiswa informatika. Dan di rumusan masalah yang pertama itu, apa saja jenis media sosial yang digunakan oleh mahasiswa informatika. Kemudian yang kedua, media sosial apa yang paling sering digunakan oleh mahasiswa informatika. Kemudian yang ketiga, apa alasan mahasiswa informatika lebih memilih penggunaan media sosial tertentu dibandingkan yang lain. Kemudian, apakah terdapat hubungan antara tingkat ketergantungan terhadap penggunaan media sosial dengan aktivitas akademik dan sosial mahasiswa. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu untuk mengetahui berbagai jenis media sosial yang digunakan oleh mahasiswa informatika. Kemudian untuk mengidentifikasi media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa informatika. Kemudian untuk mengetahui alasan dibalik pemilihan media sosial tertentu oleh mahasiswa informatika. Kemudian untuk menganalisis pengaruh ketergantungan terhadap media sosial terhadap aktivitas akademik dan kehidupan sosial mahasiswa. Kita masuk di metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif survei. Nah, pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengukur tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap aplikasi digital melalui data numerik dan dianalisis secara statistik. Nah, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel-variabel penelitian. Kemudian lanjut di populasi dan sampel. Nah, yang A itu ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif program studi informatika UIN atau Karama Palu yang mengikuti perkuliahan tatap muka di ruang pembelajaran kampus. Populasi ini dipilih karena mereka merupakan pengguna langsung ruang kelas, sehingga persepsi mereka terhadap kenyamanan ruang pembelajaran sangat relevan untuk dijadikan objek evaluasi. Nah, kemudian sampel. Penelitian ini menggunakan teknik probabilitas sampling dengan metode simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi tanpa memperhatikan semester atau angkatan. Nah, jumlah sampel yang digunakan itu minimal ada 40 mahasiswa. Kemudian kriteria pemilihan sampel. Yang pertama itu ada mahasiswa aktif informatika UIN atau Karama Palu, kemudian pernah mengikuti perkuliahan di ruang kelas kampus, kemudian bersedia mengisi kuesioner dengan lengkap dan jujur, dan tidak ada tekanan. Nah, kemudian alasan penggunaan simple random sampling.
Nah, setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama besar untuk terpilih menjadi responden. Nah, dengan demikian hasil penelitian lebih objektif dan representatif karena menghindari bias pengambilan data. Kemudian instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 20. Nah, kuesioner yang saya buat dari Google Form. Yang pertama itu saya menggunakan WhatsApp setiap hari untuk berkomunikasi dengan teman kuliah. Kemudian yang kedua, Instagram adalah media sosial yang paling sering saya akses di waktu luang. Kemudian yang ketiga, saya lebih memilih menggunakan Telegram dibandingkan platform media sosial lainnya. Kemudian yang keempat, YouTube adalah platform utama saya untuk hiburan dan materi edukasi. Kemudian yang kelima, saya menggunakan Twitter atau X untuk mengikuti perkembangan dunia teknologi. Nah, kemudian yang keenam, saya masih aktif menggunakan Facebook untuk keperluan media sosial maupun akademik. Kemudian yang ketujuh, saya membuka media sosial lebih sering dibandingkan membaca portal berita. Kemudian yang kedelapan, TikTok adalah media sosial yang paling sering saya buka setiap hari. Nah, kemudian yang sembilan, saya menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang perkuliahan. Nah, kemudian yang ke-10, media sosial mempermudah saya dalam berkomunikasi saat mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang ke-11 yaitu saya sering menggunakan media sosial saat berada di dalam kelas. Kemudian yang ke-12, saya memilih akun aktif di lebih dari 3 media sosial sekaligus. Kemudian yang ke-13, saya merasa terganggu konsentrasinya karena terlalu sering membuka media sosial. Kemudian yang ke-14, saya memanfaatkan media sosial untuk membangun relasi profesional atau networking. Kemudian yang ke-15, saya pernah mendapatkan informasi beasiswa dari media sosial. Nah, kemudian yang ke-16, saya merasa media sosial penting dalam kehidupan mahasiswa saat ini. Kemudian yang ke-17, saya membuka media sosial minimal 5 kali dalam sehari. Dan yang ke-18, saya menggunakan media sosial untuk mencari referensi pemrograman atau tugas kuliah. Kemudian yang ke-19, saya mengikuti akun-akun edukasi di media sosial. Dan yang terakhir yang ke-20, saya merasa waktu saya banyak tersita karena bermain media sosial. Nah, kita lanjut di hasil dan pembahasan. Jadi, penyajian data. Saya sudah meneliti ini menggunakan instrumen kuesioner berbentuk Google Form yang terdiri dari 20 pernyataan yang tadi sudah saya bacakan dengan skala Likert 1 sampai 5, terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Jumlah responden yang valid adalah 40 orang. Data yang diperoleh dihitung skor total per responden dan dijadikan dasar analisis. Nah, yang pertama itu ada tabel responden. Nah, sudah saya jelaskan itu ada 20, kemudian skor total bisa saya bacakan dan juga nanti saya sertakan tampilan Excelnya ke Ibu. Nah, yang pertama itu ada 62, kemudian 59, kemudian ada 60, 44, 59, 54, 61, 59, 66, 60, 62, 62, 59, 59, 59, 60, 62, 53, 57, 65, 58, 61, 64, 54, 62, 56, 59, 58, 62, 64, 59, 66, 58, 65, 64, 63, 61, 59, dan 66. Jadi nanti saya tampilkan tampilan Excelnya ke Ibu. Kemudian di yang pertama itu ada diagram distribusi skor akhir. Nah, jadi sudah saya hitung semuanya dan rata-ratanya itu adalah 60,15. Nah, jadi grafik ini menunjukkan sebaran skor responden. Mayoritas responden memiliki skor antara 60 sampai 75. Menunjukkan kecenderungan tingkat ketergantungan media sosial yang sedang digunakan. Kemudian ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Nah, ini dihitung berdasarkan skor total dari 40 responden. Yang pertama ada rata-rata yang kita ketahui tadi adalah 60,15. Kemudian ada median yaitu nilainya 62,5. Kemudian ada modus nilainya 67,5. Kemudian kuartil data kelompok. Q1-nya itu 67,5, kemudian Q2-nya adalah 74,7, kemudian Q3-nya adalah 83,17.
Kemudian ada desil. Desilnya itu adalah 30,5. Kemudian ada persentil data kelompok, yaitu nilainya 30,5. Kemudian di data tunggal. Nah, untuk di data tunggal itu medianya itu adalah 64,975. Kemudian medianya 65, modusnya itu 60, kuartilnya Q1 62, kemudian Q2 adalah 65, Q3 67,5. Nah, desil data tunggalnya itu adalah 70,1. Kemudian persentil data tunggal adalah 70,1. Nah, interpretasi. Rata-rata skor total berada di angka 64,975 dari skor maksimal 100, yang berarti responden rata-rata menunjukkan tingkat ketergantungan sedang terhadap media sosial. Nilai standar deviasi nilai data kelompok dan data tunggal yang moderat dalam jawaban responden. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, di uji validitas itu menggunakan analisis korelasi item total. Sebagian besar item menunjukkan nilai korelasi lebih dari 0,3 yang berarti valid. Kemudian ada uji reliabilitas, yaitu menggunakan Crunchbase alpha, di mana alpha itu 0,842. Kemudian interpretasi adalah kuesioner memiliki reliabilitas tinggi, besar kurang lebih dari sama dengan 0,8. Jadi pembahasannya itu hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki media sosial yang sering digunakan. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang mendekati nilai 67,7 dari maksimal 100, serta sebaran yang tidak terlalu lebar sampai dengan 8. Kemudian validitas item menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner atau pernyataan dalam kuesioner relevan dengan konstruk yang diukur. Reliabilitas kuesioner sangat baik, menunjukkan bahwa instrumen ini konsisten. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 40 mahasiswa aktif program studi informatika Winata Keramah Palu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan media sosial. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata skor ketergantungan mahasiswa terhadap media sosial berada pada angka 60,15. Kemudian dari skor total maksimal 100. Kemudian jenis media sosial yang sering digunakan. Media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa meliputi WhatsApp, Instagram, X, Telegram, TikTok, dan Facebook. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam kuesioner yang menunjukkan penggunaan harian yang intensif terhadap berbagai jenis aplikasi tersebut. Kemudian dampak positif penggunaan media sosial, yaitu yang pertama mempermudah akses informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan akademik. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Kemudian membantu mahasiswa dalam menjaga komunikasi baik secara akademik maupun sosial. Kemudian ada aktif penggunaan media sosial. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu sebagian besar responden mengaku mengalami hal positif karena media sosial sangat membantu dalam komunikasi dan mencari informasi, khususnya untuk pembelajaran mata kuliah. Nah, kemudian yang kedua, terdapat pula indikasi bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan berdampak pada waktu yang tersita. Nah, kemudian ada hubungan dengan aktivitas akademik dan sosial. Nah, di sini terdapat hubungan antara tingkat ketergantungan terhadap aplikasi digital dengan aktivitas akademik dan sosial mahasiswa. Meskipun ada manfaat dari aplikasi digital dari media sosial, tingkat penggunaan yang tinggi dapat mengurangi efektivitas belajar dan kualitas hubungan sosial apabila dikelola dengan tidak baik. Nah, jadi di sini saran yang pertama itu mengatur waktu penggunaan media sosial. Kemudian edukasi literasi digital sehat. Kemudian ada optimasi
media sosial untuk tujuan yang positif. Nah, dan kemudian ada peran pihak kampus. Nah, di sini saya garis bawahi kampus sebagai lingkungan akademik berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan terkait penggunaan media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan komunitas literasi digital, layanan konseling digital, serta monitoring terhadap efek penggunaan aplikasi di lingkungan mahasiswa. Jadi, mungkin cukup sekian pemaparan penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.